Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Yusuf Alma, dalam praktek perpetaan. Kali ini kita akan melakukan praktek kuantum GIS dasar. Dan acuan dari praktek ini adalah file PDF yang sudah kalian dapatkan pada praktek sebelumnya, yaitu data dari Datapolitan. Ini adalah pelatihan daripada Datapolitan New York City, ya, Introduction to GIS Fundamentals. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan latihan dan praktekkan sendiri dengan file kalian yang kalian dapatkan dari GPS Logger. Maka hari ini kita akan mulai dari halaman 15, dimana hari ini kita akan latihan dan berpraktek dengan menambahkan data CSV atau separated value, dimana data CSV yang kita tambahkan ini adalah data tentang fasilitas parkir. Jadi caranya seperti ini, ya, add layer, kemudian add delimited text layer. Kemudian kalian browse, cari file parking facilities, yang mana parking facilities ini jika kalian tidak bisa dapatkan di websitenya Datapolitan, maka kalian bisa download atau kalian unduh di LMS, dari LMS. Kemudian kalian akan mempelajari sedikit tentang proyeksi, dimana proyeksi ini adalah deskripsinya, yaitu dia mengubah titik pada tiga dimensional bumi, ya. Jadi mengubah titik di atas muka bumi yang bentuknya tiga dimensional, yang terdiri dari latitude dan longitude atau bujur dan lintang, kemudian diubah ke koordinat X dan Y pada peta dua dimensi, ya. Nah, biasanya menggunakan WGS 84, ya, WGS 84. Indonesia menggunakan WGS 84. Baik. Kemudian dan untuk latihan kali ini, karena data spasialnya adalah dari daerah yang namanya State Plane Long Island ini, maka digunakan EPSG 2263. Tapi umumnya EPSG yang digunakan adalah EPSG 4326 ini. Baik. Kemudian masih pada penambahan CSV data yang sama, ya. Jadi kita bisa memfilter CRS, ya, atau Coordinate Reference System Sector. Ini yang mana yang mau kita pakai, ya. Kemudian setelah dimunculkan data CSV tadi, kemudian kita akan menyimpannya, ya, menjadi data dalam bentuk shape file atau SHP seperti ini, ya, SHP. Baik. Kemudian di sini kita mencoba untuk melihat atau menginspeksi fitur, ya. Jadi tinggal klik saja fiturnya, maka pada fitur tersebut ada apa saja, ya. Ada koordinat X, ada number park, ya, ada park number, ya, ada lesson number, ada juga fact type-nya. Jadi ini adalah data dalam data, ya. Data dalam data. Kemudian atau bisa disebut mikrodata, gitu, ya. Oke. Berikutnya gimana kita memilih fitur, ya. Jadi di sini dari titik-titik itu kita pilih yang mana yang mau kita fokus, ya. Maka di sini kita
bisa memilih fitur. Kemudian kita juga bisa menampilkannya pada atribut table. Jadi setelah kita memilih fitur yang di atas ini, nah, kemudian ini apa saja sih titik-titik ini yang sudah kita pilih ini, maka kita bisa memunculkannya di table. Nah, jadi setelah diklik show selected fitur, maka kita lihat di sini fiturnya ada 1400 ya, total fiturnya adalah 1407 titik ya. Nah, yang dipilih adalah 51. Nah, maka ini yang di sini nanti akan dimunculkan adalah 51 titik saja. Kita bisa lihat bahwa urutannya tidak urut lagi ya, urutannya sudah berubah gitu ya. Ini berarti ini adalah dari 1407 tadi kita hanya memunculkan yang 46 titik saja. Kemudian dari titik-titik yang kita pilih tadi kita bisa menyimpan lagi menjadi shape file ya. Nah, kalau yang tadi yang di awal tadi hanya memuat CSV file kemudian dijadikan shape file, maka kalau yang ini setelah dipilih fiturnya maka kita simpan menjadi shape file. Nah, di sini ada juga cara untuk mereproject features ya. Jadi jika CRS yang digunakan berbeda, maka kita bisa melakukan reproject fitur. Baik, berikutnya kita akan mencoba menambahkan base map atau peta yang paling bawah. Jadi peta ini ada beberapa lapisan gitu ya. Nah, lapisan yang paling bawah itu namanya adalah peta dasar, dan peta dasar di sini kita coba akan mengambilkan dari Google Earth ya, atau juga bisa menggunakan Microsoft Bing. Caranya kita perlu menginstall dulu ya, install plugin dulu dengan Quick Map Service ya. Kemudian setelah diinstal Quick Map Service, maka plugin tadi akan muncul di sini ya. Kalian klik web dan di Quick Map Service. Nah, di sini maka kita bisa milih. Di sini ada pilihannya, ada dari Bing, ada dari Google dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian nanti kalian pilih base map yang paling jelas saja ya, yang paling jelas, yang paling besar yang bisa kalian. Nah, base map nanti bisa di zoom gitu ya. Nah, nanti pilih yang paling jelas saja. Biasanya Bing ya. Biasanya kalau saya biasa menggunakan Bing. Nah, ini dasar deskripsi dari base map gitu ya. Jadi jika data kita ini adalah yang paling penting ya, maka bagaimana caranya membuatnya lebih penting daripada base mapnya. Jadi jangan sampai base map yang harusnya untuk mendukung penampilan data kita, malah nanti data kita nggak kelihatan, malah base mapnya yang lebih dominan ya. Maka di sini kita perlu menghindari base map yang terlalu kuat atau yang istilahnya itu yang terlalu banyak fitur ya, yang terutama yang tidak relevan dengan peta kita sendiri ya, yang peta yang akan kita munculkan ya. Dan warna juga pilih warna yang komplement gitu ya, yang tidak mengganggu penampilan peta kita sendiri ya. Dan kontras dan seterusnya ini bisa kalian baca. Nah, berikutnya nanti kalian akan, setelah kalian latihan ini, maka nanti kalian bisa praktekkan dengan file dari GPS logger kalian sendiri. Kemudian di sini ada gabungan ya, jadi penggabungan spasial dasar ya. Di sini kita bisa lihat menggabungkan dari poin ke polygon ya, menggabungkan dari poin ke polygon itu untuk menghubungkan poin-poin yang ada di polygon dalam yang ada pada polygon tersebut. Sementara kalau polygon to point, maka poin-poin itu bisa memunculkan nilai dari polygon tersebut ya.
Di sini ada latihannya, yang di sini latihannya adalah mengkalkulasi atau menghitung jumlah fasilitas parkir yang ada berdasarkan Boru ini semacam kecamatan ya, semacam kecamatan atau suatu daerah tertentu. Caranya tinggal kalian klik cari vektor, menu vektor, kemudian ada data management tool, lalu join attributes by location. Maka silakan diikuti cara-caranya ini ya. Target vektornya, layernya adalah NYPB, join vektor layernya adalah parking facilities yang tadi sudah kalian unggah atau sudah kalian muat ya. Kalau yang NYPB ini layarnya sudah kalian dapatkan pada praktik sebelumnya. Kalau yang parking facilities ini kalian dapatkan pada praktik ini. Kemudian setelah kalian klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian perlu direproyeksi lagi, perlu direproyeksi gitu. Jadi ini setelah seperti ini maka kita bisa save ya, kemudian di redo join lagi ya. Nanti diberi nama yang berbeda. Nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi hanya 5 saja yang terpilih, 5 yang terfilter. Baik, berikutnya ini seperti ini nanti hasilnya ya. Jadi nanti akan muncul layer pada peta kalian, mana layer ini menunjukkan perubahan jumlah parkir. Jadi di sini tadi kan jumlah parkir, jadi di sini mana yang jumlah parkirnya antara 22, mana yang jumlah parkirnya adalah 22 sampai 127. Yang biru sekali ini paling banyak lahan parkirnya. Kalian latihan. Ini yang terakhir adalah membuat peta sederhana atau menggambarkan peta ya. Jadi apa yang kalian sudah muat di bentuk quantum base ini perlu dijadikan peta ya. Seperti kita tahu bahwa peta pada umumnya itu ada legendanya seperti ini ya. Ada legenda, kemudian ada juga di sini skala ya, nanti dan keterangan-keterangan lain ya seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian berarti nanti petanya bisa memunculkan wilayah RT ya, nanti ada RT 1, RT 2, RT 3 dan seterusnya misalnya gitu kan. Atau rumah misalnya kan, mana rumah-rumah itu nanti punya data sendiri-sendiri ya. Kemudian kita mulai dengan new print composer ya. Tinggal dicari saja, jangan terpancing dengan versi Gigis ini ya. Kalian punya Gigis sendiri, mungkin ada yang versinya berbeda ya, nggak ada masalah ya. Lanjut saja, nggak perlu harus ikut yang ada di sini gitu ya. Tapi selama Gigis tersebut bisa terpasang dan terpasang dan bisa dipakai gitu ya. Terpasang dan bisa dipakai atau bisa teroperasikan, maka itu sudah cukup. Di sini print composer yang kosong itu seperti ini. Nah, kalian siap menambahkannya dengan apa yang sudah kalian peroleh pada praktek sebelumnya ya. Di sini yang paling sederhana adalah tinggal menambahkan peta yang sudah kalian buat. Ini diambilnya dari layer ya, kemudian dimunculkan di sini, kemudian setelah itu ditambahkan tulisan-tulisan ya. Di sini kebetulan tulisannya adalah teks ya, teks biasa ya. Jadi minimal kalian menambahkan teks ya, judul petanya misalnya peta wilayah RW berapa ya, RW berapa, desa apa, kecamatan apa, kabupaten atau kota apa ya, seperti itu. Jadi minimal ada
teksnya ya. Dan yang terakhir, peta tersebut bisa kalian simpan di PDF seperti ini ya, export as PDF yang nantinya kita bisa buka dengan aplikasi lain gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membukanya menggunakan Quantum GIS, tapi kita bisa menggunakan PDF reader ya, seperti Adobe dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa mengekspornya menjadi suatu gambar ya. Gambar di sini bisa JPG atau GIF atau PNG dan seterusnya ya. Gambar berarti tidak perlu dibuka dengan aplikasi khusus lagi ya, seperti PDF reader ya. Di HP atau di smartphone kalian mungkin bisa langsung muncul. Baik, ini sampai halaman 29 yang efektifnya ya, sampai sini. Maka selamat berpraktek, semoga praktek kalian menyenangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.